Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Puput Fadilah, Nurjati, Nur Laila dan Marhatus Solihah akan menjelaskan tentang assertive librarian dan tantangan perpustakaan di era revolusi 5.0 dalam penyediaan sumber-sumber informasi bagi pustaka. Oke, di sini ada dua rumusan masalah, yakni bagaimana penjelasan mengenai assertive librarian dan bagaimana pustakawan dalam menghadapi tantangan perpustakaan di era revolusi 5.0 dalam penyediaan sumber informasi bagi perpustakaan. Perilaku asertif adalah perilaku yang membuat seseorang dapat bertindak demi kebaikan dirinya, mempertahankan haknya tanpa cemas, mengekspresikan perasaan secara nyaman dan menjalankan haknya tanpa melanggar orang lain. Hal itu adalah hasil dari gaya tertentu untuk memodifikasi prosedur dari strategi dan rencana perilaku akuntansi untuk keputusan situasi sosial. Menurut Haryadi 2006 halaman 1, jika seseorang menggunakan suatu perilaku asertif dapat diketahui dengan melihat karakteristik yang disebutkan, yakni berkomunikasi berdasarkan saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, kemudian menjaga hak pribadi dan lebih mengedepankan hak orang lain, kemudian mampu menjadi pendengar objektif yang bersifat positif, aktif tanpa emosional. Selanjutnya mempunyai sifat interpersonal positif dan juga mau sharing positif terhadap orang lain, memiliki selera humor untuk membangun komunikasi, memperoleh dukungan dan lingkungan sekitar sebagai bentuk respect terhadap sifat positif lainnya, bertanggung jawab dan suka menghadapi resiko, serta mempunyai sifat demokratik, bertanggung jawab, berintegritas dan dapat dihadapkan. Selanjutnya, untuk perilaku asertif akan dijelaskan oleh kawan saya, Marhatus Solihah. Oke, baik, saya akan melanjutkan, yakni perilaku asertif pustakawan atau assertive librarian. Perilaku asertif didasarkan kepada kesadaran pustakawan senantiasa memegang prinsip pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penggunaan perpustakaan. Jadi perilaku asertif pustakawan ini dapat diterapkan untuk menentukan dan mengubah respon pustakawan kepada orang lain. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan rekan kerja pustaka atau bahkan keluarga pustaka itu sendiri. Bahwa pustakawan itu adalah seseorang yang bekerja di dalam perpustakaan. Mereka itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunjung-pengunjung perpustakaan tersebut. Terus karena pelayanan itu kepada perpustakaan ini merupakan misi utama dari suatu perpustakaan. Pustakawan sebagai seseorang yang wajib memiliki kompetensi dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan juga informasi. Terus keuntungannya di sini ada keuntungannya. Yang pertama, memiliki perilaku asertif membantu pustakawan. Jadi pustakawan itu membantu untuk agar merasakan sesuatu yang baik tentang sifat pribadi maupun komersial. Ubah respon pustakawan kepada orang lain. Penerapan ini tersebut dapat dilakukan dengan rekan kerja, pemustaka, atau bahkan keluarga pemustaka itu sendiri. Selanjutnya ada tantangan perpustakaan di era revolusi 5.0 dalam penyediaan sumber informasi bagi pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tantangan perpustakaan di era revolusi 5.0 dalam penyediaan sumber informasi bagi pustaka. Menurut Ida Fajar Trianto tahun 2018, dalam tulisannya yang berjudul Menghadapi Era Normal Baru, menjelaskan bahwa disrupsi merupakan perubahan besar yang menghasilkan efisiensi serta dapat menimbulkan persoalan, terutama bagi pihak yang tidak produktif dan tidak dapat mengikuti perubahan. Menurutnya, dampak dari disrupsi ini antara lain: yang pertama, melambungnya harga; yang kedua, munculnya pilihan media akses informasi; yang ketiga, pergeseran pemanfaatan sumber perpustakaan konvensional; dan yang keempat, pergeseran kebutuhan pemustaka. Perpustakaan perguruan tinggi kelima hal tersebut meliputi membuktikan keberadaan perpustakaan bagi perguruan tinggi. Disrupsi merupakan era baru di mana setiap perubahan yang terjadi menuntut kemampuan operasi yang cepat, apabila tidak ingin ditelan oleh perubahan revolusi. Yang kedua, melatih pustakawan dan staf perpustakaan agar senantiasa dapat beradaptasi dengan teknologi.
hal ini merupakan hal yang saling berhubungan. Layanan merupakan salah satu kegiatan yang ada di perpustakaan. Yang keempat, memperbarui keberadaan perpustakaan, baik secara fisik maupun digital. Definisi perpustakaan dalam artian tradisional berkaitan dengan gedung perpustakaan yang berjumlah koleksi yang beragam jenis banyak jumlahnya. Dan yang kelima, ada kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan di era digital seperti ini. Perpustakaan kita berkolaborasi antar sesama perpustakaan ataupun dengan aktivitas akademika yang multidisiplin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Oh, 3 saja. Pertanyaan dari Mbak Jila. Saya Dinadi dengan jam 20.69 ingin bertanya kepada kelompoknya bagaimana pengaruh dari adanya perkembangan teknologi terhadap layanan perpustakaan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Novita. Saya Jalan Novita Sari 2023. Izin bertanya, mengapa perpustakaan perlu digitalisasi di era sekarang? Silakan, yang pertanyaan yang terakhir. Oke, dari Mbak Artina. Saya dari 2020 ingin bertanya, apa saja yang menjadi fokus utama dalam pengembangan perpustakaan digital? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita. Pertanyaannya, mengapa perpustakaan perlu digitalisasi di era sekarang? Karena perpustakaan dilakukan dengan berbasis internet zaman yang saat ini. Maka petugas perpustakaan pun dapat selalu memantau ketersediaan atau keberadaan koleksinya serta juga mudah mengetahui tempat koleksi perpustakaan yang baru. Bagaimana atau sudah hari ini? Apakah ada dampak negatifnya perpustakaan digital Di setiap perubahan pasti ada dampak positif dan negatif. Kalau kita kan bertanya untuk dampak negatif perpustakaan digital, saya akan membahas sedikit hal positifnya terlebih dahulu ya. Dampak positifnya terlebih dahulu agar kita tidak senantiasa mencari dampak negatifnya saja. Untuk sisi positifnya atau dampak positifnya adalah pertama, long distance service, artinya servis jarak jauh. Atau kita kayak misalnya ke perpustakaan konvensional, kita kan harus ke perpustakaan yang dahulu untuk mencari buku fisik. Sedangkan di era teknologi ini segala hal kan bersifat online. Jadi untuk perpustakaannya itu ini long distance service, artinya dengan perpustakaan digital pengguna bisa menikmati layanan sepuasnya kapanpun dan dimanapun. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari buku mengenai pendidikan bahasa Indonesia, dan sedangkan saat itu kita jauh dari perpustakaan nasional apa, lalu kita bisa mengakses perpustakaan digital melalui web. Misalnya bukan musnas, ya perpustakaan nasional digital saat ini bisa diakses melalui handphone atau laptop masing-masing.
peminjaman atau pembelian buku fisik biasanya kan kita dibanderol harganya itu agak mahal ya karena buku fisik, dan tentunya pembeliannya fisik misalnya di pasar itu kan jauh dari rumah. Nah, kita bisa mengakses atau membeli e-booknya yang dibanderol oleh penulisnya itu bisa setengah harga. Dalam novel, di novel ada penjualan e-book legal yang biasanya dibanderol posisinya 100.000 bisa dibanderol 30.000. Keempat, publikasi karya secara total. Kan kita bisa mendengarkan cerita-cerita mahasiswa atau dosen-dosen itu mengenai perpustakaan profesional kan untuk publikasi karyanya harus mengerahkan tenaga. Misalnya kita untuk menerbitkan sebuah artikel, kita harus mengirim email ke koran lokal maupun negeri, dan tentunya itu perlu waktu beberapa bulan atau beberapa minggu bahkan beberapa bulan, karena di koran itu juga banyak pengirim yang kita harus bersaing. Nah, zaman sekarang dengan adanya internet kita bisa mempublikasi karya kita di web atau koran digital yang tentunya lebih mudah dan lebih cepat. Itu untuk sisi positifnya ya Mbak. Untuk sisi negatifnya, untuk kalangan kita mahasiswa dari cenderung malas bersilaturahmi kepada perpustakaan. Karena apa-apa serba digital, jawaban saya. Untuk mahasiswa zaman sekarang, mungkin beberapa persentase yang masuk ke perpustakaan kampus itu mungkin tidak sampai 50%, karena semua bisa mengakses e-books itu di web. Apa-apa di web, lihat jadwal, lihat mata kuliah di web. Jadi semuanya itu serba web yang bahkan mungkin bisa kita lihat beberapa mahasiswa itu dalam buku fisik, buku baca fisik. Karena rata-rata semua itu ada di web. Tapi legal itu semua. Kemudian ya juga tadinya malas baca teks itu, malas baca fisik. Rata-rata kita akan scroll dan akan menandai beberapa intinya saja, tidak akan membaca keseluruhan. Jadi mungkin buku fisik yang dibawakan oleh mahasiswa. Dan yang terakhir ini mungkin beda-beda ya mahasiswa sekarang malas menulis dengan tangan. Rata-rata mahasiswa sekarang itu udah programnya tuh pen apa itu yang sama pen yang pen ini loh, elektronik itu loh ya, dengan pen. Jadi rata-rata mahasiswa saat ini tuh lebih menyukai menggunakan tab daripada menulis dengan tulis. Mungkin ada yang berpendapat atau beranggapan menulis dengan buku itu udah ketinggalan zaman. Termasuk itu dampak dari perpustakaan digital. Karena kita akan copy paste untuk mencari bahan aja. Apakah jadi begini? Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Atina. Apa saja yang menjadi fokus utama dalam pengembangan perpustakaan digital? Menurut saya menjawab, ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Atina. Fokus utama dalam pengembangan perpustakaan digital tentunya memperbaiki akses terhadap informasi dan koleksi perpustakaan. Salah satu bentuk kegiatannya yakni dilakukannya dalam pengelolaan perpustakaan digital adalah preservasi digital. Jadi aksesnya, fokus utama untuk perpustakaan digital itu akses pencarian bukunya, Mbak. Misalnya kalian kalau Mbak Vina pergi ke Masjid Jember yang saat ini itu ada katalog digital di situ. Nah, semua buku yang ingin Mbak Vina ada di situ. Bisa sampai ketik judulnya, termasuk sangat luas. Dan juga fokus utama dalam pembahasan tentang digital ini itu mengenal pelanggan pengusaha itu menggunakan ribat buat rata-rata.
mudah mendata siapa saja yang sering bolak-balik masuk ke perusahaan. Jadi karena itu akses yang harus mudah digapai oleh perusahaan yang karena rata-rata keluhan untuk perusahaan konvensional itu cara mencari buku yang banyak itu satu-satu berkat internet atau internet yang semakin ini untuk pencarian yang digital itu memudahkan bagi kita mahasiswa atau yang lain itu lebih mudah dan juga pengenalan usaha yang mendata yang sering bakal masuk ke perusahaan. Untuk tiga sesi utama tadi sudah terjawab. Apakah ini buat pertanyaan saja? Jika tidak ada, akan kami akhiri presentasi hari ini. Baik, presentasi hari ini kami akhiri. Sebelum saya akhiri, teman saya akan menyampaikan. Baik, saya akan menyimpulkan. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok kami. Asertif itu dikenal sebagai keterbatasan atau keterampilan sosial dan berkomunikasi yang dimiliki seseorang.